Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari kedua membaca buku Saatnya Ibu Menjadi Ibu, karyanya Teteh Febrianti Almira. Nah, jadi hari ini saya akan bahas dari halaman 26 sampai halaman 46. Nah, kalau sebelumnya kita sudah lihat nih ya, bahwa ternyata di masanya Rasulullah sampai kita lihat bagaimana masa peradaban Islam, banyak banget contoh generasi yang itu adalah generasi yang cemerlang, yang di usia mudanya, bahkan di usia yang menurut kita masih anak-anak, tetapi sudah menunjukkan kehebatannya. Menjadi orang yang pertama kali masuk Islam, atau menjadi panglima perang di usia yang muda, atau menjadi pemimpin dari sebuah penaklukan. Nah, itu yang kita dapatkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, sebenarnya mungkin nggak sih kita bisa mewujudkan generasi yang cemerlang itu lagi, gitu? Atau misalnya kita sebagai orang tua, emangnya nggak muluk-muluk gitu ya, kita punya cita-cita pengen anak kita yang seperti itu. Nah, maka di sini kita harus lihat bahwa terkadang orang itu dia menjadi bertanya-tanya, mungkin nggak sih, bisa nggak sih, antara dua, antara dia itu pesimis, atau yang kedua di zaman sekarang adalah nggak menutup kemungkinan ada framing atau ada semacam kekhawatiran-kekhawatiran yang dibentuk begitu ya oleh media mainstream. Kalau misalnya kita punya anak semilitan generasi zaman dulu, itu adalah sesuatu hal yang menakutkan gitu. Nah, jadi para orang tua itu kan jadi tidak mau menanamkan cita-cita setinggi mungkin ya, sebagaimana cita-cita pengen punya anak selayaknya generasi para sahabat. Nah, padahal itu adalah contoh real gitu, potret di mana generasi itu benar-benar pada puncak kejayaannya. Nah, kalau kita punya cita-cita yang besar, tentunya kita itu akan mengabaikan nih hal-hal yang menurut kita kayaknya useless banget gitu, atau sia-sia kalau misalnya kita melakukan hal tersebut karena nggak relate nih sama cita-cita kita. Kita pengen punya generasi, pengen punya anak tadi ya, sehebat Ali bin Abi Thalib, sehebat Usamah bin Zaid begitu. Tentunya kita sebagai ibunya atau kita sebagai orang tuanya, kita nggak punya waktu nih untuk ngelakuin hal-hal yang nggak bermanfaat. Kenapa? Karena kita pengen fokus perhatian kita adalah kita akan mendidik anak kita sedemikian, seperti itu. Nah, kemudian lagi, semisal terbesit tadi ya, mungkin nggak sih, bisa nggak sih seperti itu, maka jangan sampai kita justru merendahkan cita-cita kita gitu ya, karena ngerasa nggak mungkin gitu ya. Tetapi tentunya kita seharusnya itu menaikkan kapasitas diri kita atau mengupgrade diri kita sebagai orang tua atau sebagai calon orang tua gitu, sampai kita itu paham kenapa sih kita harus punya cita-cita tersebut, kenapa sih kita harus punya cita-cita menghasilkan anak begitu ya, atau mencetak anak-anak yang dia adalah penjaga Islam yang terpercaya nantinya, seperti itu. Dan kita akan lihat bagaimana gambaran generasi saat ini. Jadi di halaman-halaman berikutnya itu digambarkan bahwa generasi saat ini itu punya gap yang cukup jauh dari generasi yang cemerlang. Kita bisa lihat di berita-berita yang beredar, generasi itu dekat sekali dengan kerusakan, begitu ya. Kalau enggak generasi itu gaul bebas, generasi itu narkoba, generasi itu menjadi pelaku bullying, atau generasi itu kecanduan video porno. Nah, itu gambaran generasi sekarang, dan itu yang terdata dan terlapor. Kita nggak bisa bayangin berapa banyak orang lagi gitu ya, berapa banyak anak lagi yang tidak terdata dan tidak terlapor, tetapi melakukan tindakan yang sama. Ini adalah gambaran real generasi kita saat ini. Ini yang menjadi PR kita bersama, bahwa di kehidupan kaum muslimin sekarang generasi yang wujudnya seperti ini begitu. Dan ketika ditelusuri dari anak-anak tersebut yang menjadi pelaku kemaksiatan, maka para psikolog itu tidak pernah gagal ya menemukan bahwa anak-anak yang problematik itu biasanya berawal dari pola asuh yang tidak tepat begitu ya, pola pendidikan yang tidak benar, seperti itu. Jadi seringnya mereka itu tidak dekat dengan orang tua, mereka itu tidak mendapatkan cukup kasih sayang dari orang tuanya begitu, mereka itu dibiarkan gitu ya, orang tuanya pun itu tidak acuh begitu ya, tidak peduli kepada mereka, seperti itu. Nah, padahal yang kita tahu, ketika orang tua itu memberikan kasih sayangnya, memberikan perhatiannya, memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, tentu fitrahnya manusia itu dia akan mencintai balik ya, memberikan kasih sayang balik, memberikan rasa cinta balik,
Dan tentunya anak tersebut tidak ingin ini yang namanya menyakiti orang tuanya atau mempermalukan orang tuanya seperti itu gitu. Tetapi kalau kita lihat generasi sekarang yang menjadi pelaku kemaksiatan, kebanyakan tadi anak-anak yang dia tidak cukup gitu, tidak cukup kasih sayangnya, tidak cukup perhatiannya, tidak tepat pola asuhnya ataupun pola pendidikannya seperti itu, dan itu miris. Nah, sehingga ini menjadi poin penting bahwa kita sebagai calon ibu atau sebagai ibu, maka jadilah ibu yang benar begitu. Ibu yang benar-benar memahami perannya itu sebagai apa begitu. Ibu yang memiliki cahaya yang terang benderang dalam dirinya, ibu yang telah selesai dengan dirinya sehingga bisa gitu ya memberikan pola asuh, memberikan pendidikan yang benar dan juga terarah gitu. Nah, kemudian dari mana ibu yang benar ini gitu ya? Dari mana kita memulai menjadi ibu yang benar? Maka kalau di buku ini dibahas bahwa ada istilahnya start from the finish line begitu, mulai dari garis akhir. Kenapa kok mulai dari garis akhir begitu? Nah, jadi kalau diibaratkan bahwa ketika kita itu sudah tahu tujuan akhirnya kita itu mau kemana begitu ya, itu akan lebih terarah gitu. Saya di Balikpapan, kemudian saya pengen ke Jogja nih gitu. Ketika saya sudah tahu saya pengen ke Jogja gitu, saya akan melakukan berbagai hal bagaimana caranya agar saya bisa sampai di Jogja. Entah nanti saya naik pesawat, entah saya naik kapal, entah nanti saya harus membawa bekal sebanyak apa. Kenapa? Karena saya tahu sudah tujuannya gitu. Nah, begitu pula dalam mendidik anak, kita harus tahu finish line-nya dulu seperti apa. Sebenarnya kita ini pengen anak kita ini akan seperti apa sih begitu. Kita pengen anak kita ini akan menjadi apa sih. Nah, dan finish line itu harus relate sama tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Artinya, finish line dari mendidik anak itu adalah bagaimana agar dia menjadi hambanya Allah. Dia itu mendedikasikan dirinya untuk mengabdi kepada Allah. Nah, bagaimana caranya dia bisa mengabdi kepada Allah? Maka disitulah butuhnya dakwah. Butuhnya orang tua itu memberikan maklumat yang benar kepada anak tersebut, sehingga dia paham kalau dia itu adalah hambanya Allah. Kalau dia tidak pernah dipahamkan dirinya itu adalah hambanya Allah, bagaimana bisa tiba-tiba dia menjadi hambanya Allah? Begitu. Nah, sehingga disitulah butuh untuk didakwahi, butuh juga dia diberikan pemahaman bahwa yang namanya muslim itu ya dia menjadi pengemban dakwah. Yang namanya muslim itu dia menjadi hamba Allah, itu adalah sebuah gelar terbaik bagi dirinya. Kemudian dia menjadi pengemban dakwah, itu adalah jati dirinya seorang muslim. Dan kita itu membantu sebagai orang tua yang membantu menemukan peran-peran spesifik lainnya, hingga akhirnya dia itu mau bagaimanapun, mau menjadi apapun, dia tidak akan meninggalkan status dia sebagai hamba Allah yang harus taat pada aturan Allah, dan status dia menjadi seorang pengemban dakwah. Dia akan menjadi dokter yang mengemban dakwah, dia akan menjadi seorang guru yang mengemban dakwah, dia akan menjadi ilmuwan yang taat pada Allah, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita itu sudah tahu finish line, maka kita itu juga tidak akan goyah ya dengan berbagai macam teknis-teknis parenting gitu ya. Oh, ini menurut ibu ini begini, kalau menurut mbak ini begini gitu ya. Yang namanya parenting itu seperti ini. Nah, itu adalah teknis. Nah, artinya kalau teknis itu disesuaikan dengan tujuan kita, begitu, disesuaikan dengan kira-kira ini match nggak ya, sesuai nggak ya dengan tujuan tadi, sesuai nggak dengan finish line-nya. Jangan sampai kita itu sibuk dengan sesuatu yang teknis tetapi abai terhadap sesuatu yang pokok, yaitu tadi tujuannya dalam hal mendidik anak. Dan di masa kehidupannya Rasul itu tidak pernah kehilangan bagaimana sosok ayah dan bagaimana sosok ibu gitu. Dan ketika kondisi sekarang atau generasi sekarang mereka hidup dalam kondisi tidak utuh orang tuanya, atau ada orang tuanya tetapi tidak berperan dengan baik, maka ini menjadi PR bahwa kita mesti menghadirkan substitute father or substitute mother untuk generasi sekarang gitu. Nah, jadi itu ya pembahasan dari halaman 26 sampai halaman 46
Nanti kita akan lanjutkan lagi di halaman-halaman berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.